Terus terang pihak rumah sakit sangat menyayangkan kejadian ini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagi kita semua. Oke, dibuka. Bila olah-olah dalam rezim, kita panjat teman-teman, kami menjelaskan benar bahwa kurang lebih 3 hari terakhir ini viral informasi di media sosial ada oknum dokter, yang katakan oknum dokter, pegawai Rumah Sakit Bahagia melakukan tindakan kekerasan oleh anak di bawah umur. Kejadian salah satu warkop di Jalan Todopuli Makassar. Kami dari pihak rumah sakit membenarkan keterangan itu, informasi itu, bahwa yang bersangkutan yang diduga pelaku ini benar karyawan Rumah Sakit Bahagia Makassar. Itu memang berprofesi atau mungkin masih praktek atau ada seperti apa di sini, Pak? Jadi perlu kami jelaskan, yang bersangkutan adalah pensiunan ASN dan beliau sudah tidak berpraktek lagi sebagai dokter, sudah tidak memiliki SIP, surat izin praktek, akan tetapi di rumah sakit ini beliau di jabatan struktural. Jadi struktural itu hanya mengurusi manajemen, tidak melayani pasien lagi. Jabatannya apa itu? Jabatan beliau di rumah sakit adalah wakil direktur pelayanan medis. Pak, pasca kejadian ini Pak, apa sanksinya? Terus terang pihak rumah sakit sangat menyayangkan kejadian ini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagi kita semua. Dan pihak rumah sakit sudah melakukan rapat internal tadi siang jam 2 di kantor ini, dan diputuskan pihak rumah sakit mengambil sikap tegas memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya beserta statusnya sebagai pegawai Rumah Sakit Bahagia Makassar. Diberhentikan langsung ya, Pak? Dipecat begitu? Iya, diberhentikan langsung karena memang di ketentuan peraturan internal rumah sakit, hospital belo memang diatur bahwa setiap karyawan yang tersandung masalah hukum maka wajib diberhentikan oleh pihak rumah sakit. Ada pembelaan Pak dari terduga ini alasannya? Via telepon tadi saya langsung yang bicara langsung bersangkutan, karena rencananya saya mau menyampaikan surat tertulis ke beliau, kan tetapi beliau mendahului mempertanyakan statusnya, jadi saya menyampaikan via telepon dan beliau menerima dan menyatakan bahwa saya siap menerima konsekuensi itu. Doakan saya, semoga saya bisa menjalani proses hukum ini, menghadapi proses hukum ini, dan doakan saya semoga kemudian ada tercapai perdamaian antara pelapor dengan yang bersangkutan. Artinya tidak akan ada bantuan hukum dari pihak rumah sakit sejauh ini? Untuk kasus ini pihak rumah sakit belum ada keputusan ataupun tindakan untuk memberikan bantuan hukum, karena perlu kami tegaskan bahwa tindakan itu di luar daripada rumah sakit. Pertama, yang bersangkutan ini melakukan tindakan itu di luar wilayah rumah sakit. Yang kedua, di luar dari jam kerja. Hanya karena kebetulan yang bersangkutan ini bekerja di rumah sakit. Jadi tindakan itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Pak, selama kerja pelaku ini bagaimana sih perbedaannya? Sebenarnya dari sisi keseharian Pak Dr. Mahmud ini sangat bagus. Dari sisi pekerjaan sangat produktif menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kami berkesimpulan tadi dari hasil pembicaraan di rapat bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan ini mengalami depresi atau mungkin ada masalah, karena menurut informasi teman-teman di kantor kurang lebih 1 minggu ini sering menyendiri dan murung. Jadi mungkin karena ada masalah, dia mungkin tujuan datang ke warung kopi refreshing, minum kopi, main catur, tiba-tiba ada anak di bawah umur yang mengganggu, dengan refleks dia melakukan tindakan seperti itu. Tapi pada intinya beliau yang bersangkutan ini sangat bagus, sangat produktif menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak ada masalah. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.